Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai menghitung sudut dalam segi N dan juga membuat lingkaran luar segitiga. Terus juga ada kita coba akan membuat lingkaran dalam segitiga dan juga menginput sebuah rumus fungsi. Yang pertama akan kita pelajari tentang menghitung sudut terlebih dahulu untuk segi N. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung segi 3 dan juga segi 4. Di sini kita pilih poligon dan seperti pertemuan sebelumnya, di sini kita bikin sembarang poligon saja. Di sini kita akan membuat segitiga dan juga segi 4 sembarang. Maaf kalau sedikit terkendala, kita tetap lanjutkan. Oke, di sini sudah ada segitiga dan juga segi 4 sembarang, di mana untuk GeoGebra itu sendiri kita bisa menggunakan tools angle untuk menentukan sudut. Terdapat 3 cara untuk menentukan sudut. Yang pertama kita bisa pilih 3 titik dengan searah jarum jam untuk menentukan sudut dalam segitiganya ini. Kita contohkan misalnya sudut A, B, C, di mana kita akan menentukan sudut B. Ya, di sini sudah ada dan untuk memunculkannya kalau misalnya tidak keluar angkanya. Nah, kenapa harus ABC? Karena jika sebaliknya atau berlawanan arah jarum jam itu akan menghitung sudut luar seperti itu. Bisa kita ambil saja. Terus untuk cara yang kedua, kalian bisa memilih dua garis. Kita akan menentukan sudut C, maka kita bisa memilih garis A atau BC dan juga garis B atau AC. Dan hal yang sama juga terjadi pada cara yang kedua, di mana harus searah dengan jarum jam, karena kalau berlawanan dia akan menentukan sudut luarnya. Di sini kita coba lagi untuk menentukan sudut A. Dan cara yang ketiga itu relatif sederhana, masih dengan tools yang sama, angle, dan kalian bisa langsung klik bangun datar ya. Dia akan otomatis untuk menghitung sudut dalam dari segi N-nya tersebut secara otomatis. Dan ketika kalian menjumlahkannya antara ketiga sudut ini di segitiga ABC atau di segi 4 DEFG, di segitiga akan berjumlah 180 derajat dan sedangkan di segi 4 akan berjumlah 300 kalian hitung. Jika kalian penasaran benar atau tidaknya, kalian bisa cobanya untuk menghitung sendiri. Kita langsung saja beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu perihal membuat lingkaran luar segitiga. Di sini kita coba untuk membuat lingkaran luar segitiga dengan segitiga sembarang, di mana kita di sini bisa menggunakan tools perpendicular line. Di sini kalian bisa menggunakan perpendicular line.
Oke, sebelumnya mohon maaf tadi ada terdapat kesalahan, ada kekeliruan. Di sini kita menggunakan tools perpendicular bisector, di mana kita akan menentukan dua sudut. Di sini kita bisa pilih misalnya H dan I. Nah, nanti dia akan membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan ruas garis HI. Terus kita membentukkan satu lagi, kita coba C dan I. Nah, dia akan juga membuat garis yang tegak lurus dengan IJ, ruas garis IJ. Di sini kita bisa tambahkan poin atau titik di antara titik potong garis keduanya. Oke, di sini kita bisa membuat titik di antara titik potongnya dengan menggunakan tools intersect. Karena jika menggunakan poin biasa, sepertinya akan susah karena ini ada di balik poligon ya. Nah, kita bisa menggunakan tools intersect ini untuk mendapatkan titik potongnya. Lalu dari titik potongnya ini kita menggunakan tools circle with center to point, di mana kita pilih titik K sebagai titik pusatnya, lalu kita bisa sesuaikan ukuran lingkarannya dengan titik pada titik segitiganya. Nanti dia akan menghasilkan sebuah lingkaran di luar segitiga. Lalu ada cara kedua yang relatif lebih mudah, yang sudah disediakan oleh GeoGebra-nya. Di sini seperti biasa kita coba membuat sebuah segitiga sembarang, di mana di sini ada tools circle to 3 point. Itu kita bisa gunakan untuk menentukan atau membuat lingkaran luar segitiga dengan kita memilih 3 titik segitiganya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita membuat lingkaran dalam segitiga. Untuk membuat lingkaran dalam segitiga, kita harus segitiganya terlebih dahulu, seperti biasa. Di sini kita akan mencontohkan segitiga sembarang, lalu kita bisa menggunakan perpendicular line, di mana perpendicular line ini kita bisa gunakan untuk menentukan garis yang tegak lurus atau garis. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ada kekeliruan lagi. Di sini kita menggunakan tools angle bisector, di mana kita akan membuat dua buah garis bagi pada segitiganya. Ini misalnya kita akan membuat garis bagi pada titik P, kita pilih OPQ, lalu akan muncul garis baginya. Selanjutnya, misalnya kita akan menentukan garis bagi titik Q. Hal yang sama kita lakukan. Lalu akan menemukan dua garis yang berpotongan. Lalu seperti biasa kita menggunakan intersect saja biar lebih mudah antara dua garis tersebut dan dapat titik potongnya. Lalu dari titik potong ini kita akan menggunakan lagi yang namanya perpendicular line. Dari titik R menuju ke ruas garis pada segitiga. Atau kita klik di sini misalnya ruas garis PQ. Nah, di sini nanti dia akan ada garis yang berpotongan dengan ruas garis PQ. Hal ini bisa kita lakukan misalnya ke ruas garis OP atau OKI, itu tergantung kalian. Lalu kita di sini akan menggunakan circle with center point, di mana R sebagai titik pusatnya, lalu kita sesuaikan ukurannya menuju S. Kenapa di sini kita membutuhkan perpendicular line dari titik R ke ruas garis pada segitiganya? Karena itu akan menentukan
radius lingkarannya atau jari-jari lingkarannya, karena dia akan bersesuaian berada di dalam segitiganya. Yang selanjutnya pelajari yaitu bagaimana caranya untuk memasukkan rumus fungsi pada GeoGebra. Oke, di sini saya menggunakan GeoGebra klasik 6, di mana inputnya ada di bagian sebelah kiri. Kalau misalnya di GeoGebra klasik 5, biasanya dia akan ada di sebelah bawah. Dan itu masing-masing tergantung device masing-masing juga. Di sini misalnya kita akan mencoba untuk membuat perumus fungsi, misalnya X ditambah 7. Kita jangan 7 deh. Kita coba untuk X tambah 3. Lalu kita enter. Nah, dia akan otomatis terbentuk di mana fx sama dengan x tambah 3. Atau misalnya x sama dengan 3, dia juga. Atau misalnya kita coba jangan x deh, coba kita suku y. Y sama dengan 1. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu gimana kalau misalnya dia bentuknya fungsi kuadrat? Kalian bisa menggunakan anak panah atas atau tanda panah ke atas. Lalu ketikkan saja misalnya x kuadrat ditambah dengan 6, dia akan otomatis terbentuk x kuadrat ditambah 6. Di sini kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian untuk memvisualisasikan dari rumus fungsi yang ada. Atau kita coba lagi, misal y kuadrat ditambah dengan 2y plus 1. Ya, tidak bisa karena ini explicit function. Tidak usah khawatir kalau error. Kita coba ganti saja, misalnya jadi variabelnya diganti dengan x. Tidak perlu khawatir dalam belajar, tidak perlu khawatir dalam membuat kesalahan. Ini sini ada otomatis terbentuk px di mana x kuadrat tambah 2x tambah 1. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.